rambutnya panjang sampai bawah, pokoknya habis si layarnya itu panjang, rambutnya mukanya berubah jadi seperti monyet. Ya, itu kedap-kedip kayak film horor gitu. Nggak tahu rusak, nggak tahu apa, asal dia rusak. Itu positive thinking. Beren jahil nih, karena memang orang-orang hotel itu jahil. Saya bukalah pintunya gitu ya, takutnya memang dia ngangkat kaki gitu. Pas dibuka emang gak ada siapa-siapa. Sosok putih, rambutnya panjang. Tetep ya. Kenapa ya? Ini loh, kayak mimpi tapi tuh ngedenger dan ngeliat gitu ya. Pas di itunya, kenapa kayak denger suara anak-anak banyak lari gitu. Halo sahabat Omis, selamat malam kalian semua. Kembali lagi dengan kami tim Omis Obrolan Misteri. Nah, sebelum kita lanjut cerita-cerita, sahabat Omis kalian jangan nonton sendirian. Karena kalau nonton sendirian berarti kalian Jomblo. Hai sahabat Omis, tonton sampai selesai ya episode kali ini, karena di akhir nanti kita akan ada giveaway yang menarik. Pertanyaannya juga nanti akan kita sampaikan di akhir ya. Oke. Ya, sahabat Omis, kali ini mungkin ada yang berbeda ya, karena dari tayangan-tayangan sebelumnya yang menemani kalian di malam Jumat menceritakan kisah-kisah horornya itu adalah tim dari junior-junior kami ya ceritanya gitu. Karena kali ini yang menemani kalian adalah, kita perkenalan dulu. Di sini kita ada Akang, siapa Kang? Nama saya Kang Inang. Oke, di sini ada Kang Ina, kemudian di sini ada Teteh. Teh Kiki. Di sini ada Teteh. Irin. Dan saya sendiri adalah Teteh Ika ya. Sahabat Omi, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol nih pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah kita alami ya. Maksudnya sehoror apa atau semenyeramkan apa itu tergantung dari pemikiran sahabat Omi semua ya. Tapi di sini kita niatnya hanya ingin sharing-sharing aja tentang pengalaman-pengalaman yang menurut kita itu sangat menyeramkan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ceritanya dari siapa dulu nih kira-kira? Siapa? Yo, siapa? Siapa dulu? Kamu aja deh. Yang paling muda, yang paling muda. Paling muda. Oke. Hompipah aja atau Hompipah ya? Besok. Oke, Hompipah. Tim Gambreng. Iya. Kamu yang harus cerita. Begitu. Oh ya, emang kayak gitu? Boleh lah. Itu gambreng zaman sekarang gitu. Gimana? ini siapa? Ini ya. Pengalaman saya waktu itu sebenarnya masih duduk atau masuk ke tingkat SMA lah. Itu kejadiannya mungkin orang bilang, ada yang bilang menakutkan, ada yang bilang juga biasa aja, tergantung persepsi orang dan tingkat keberaniannya. Ceritanya gini, ketika saya waktu ospek dulu, atau kalau sekarang namanya MPLS atau MOPD gitu ya, biasa kan ya kalau MOPD itu suka ada pos-posan gitu ya. Ya. Ada Jurit malam. pos 1, pos 2, pos 3 ketika jurit malamnya itu. Nah, ketika pos-posan tersebut biasanya Akang dan Teteh di sekolah saya itu mungkin tradisinya itu suka ada pos yang memang untuk Menguji nyali gitu? Menguji nyali para peserta. Nah, ceritanya karena kebetulan sekolah saya itu di atas sungai, jadi di sana memang ada sungai yang besar, di atasnya itu baru sekolah. Dan sungai itu memang ketika hujan deras sungai itu suka besar airnya, tetapi ketika musim kemarau itu biasa aja. Kebetulan waktu itu musim kemarau, karena sekitar bulan Julian.
Saya di ospek waktu itu oleh akang dan tetehnya. Ketika di ospek tersebut kami harus melewati sungai yang di bawah sekolah itu. Jadi rutenya memang dari sekolah, kemudian melewati sungai. Setelah itu ada tempat semacam kuburan. Serem ya. Ada kuburan. Setelah dari kuburan itu ada apa ya, semacam rumah-rumah penduduk, tapi masih jarang lah ya. gitu ya. Masih jarang ya. Baru ke sekolah lagi. Nah, Itu tahun berapa kira-kira? Itu sekitar tahun 97 atau 98 itu. Udah lama banget ya. Lama banget ya. Berarti rumah-rumahnya juga masih jadul gitu Masih ya? jadul dan jarang. Oh, iya. Kalau Sundanya itu carang rumah-rumahnya. Jarang. Singkat cerita, saya di ospek oleh atau di malam itu disuruh jalan sendirian karena tiap orang itu berbeda. Tiap orang itu sama harus sendirian, dari pos ke posnya itu tidak berkelompok. Ketika uji nyali itu tidak berkelompok. Saya disuruh jalan sendirian dari sekolah biasa aja, nggak ada problema apa-apa, jalan lancar biasa. Ketika melewati sungai, sedikit ada turun hujan gemericik, gerimis gitu ya, gerimis malam-malam. Sekitar jam berapa ya, sekitar malam itu mungkin jam 12 atau lebih, mungkin tengah malam lah. Turunlah saya ke sungai tersebut. Saya nyangka udahlah, saya beranikan diri aja karena nyangkanya pasti ada akang-akang dan teteh senior yang ada di sana gitu ya, yang jagain. Saya beranikan diri ke sana. Kemudian ketika saya melewati sungai tersebut, kaget kan? Telat kagetnya. Telat kaget. Melewati sungai tersebut, tiba-tiba ada suara tangisan seorang perempuan. Dia seperti sedang sakit hati gitu ya. Lirih tangisannya. Nah, tangisan dan itu terdengarnya memang selintas sayup-sayup jauh. Konon katanya kan kalau ada tangisan atau suara seperti itu yang jauh itu dekat katanya. Dan ketika suaranya dekat itu jauh. Saya anggap wah itu pasti akan dan teteh. Jalan lagi, saya ke sungai turun lah, karena dari atas turun ke bawah itu. Sungai. Terdengar lagi suara. Ya udah sih, nggak usah di seperti ini. Semakin ya, itu, harus semakin gini ya, itu. tangannya. Semakin sayup. Nah, yang kedua barulah bulu kuduknya itu mulai berdiri. Wih, kok beda nih rasanya nih gitu ya. Bulu kuduk namanya. Bukan bulu punduk ya. Sama itu Sundanya. Terdengar suara itu langsung berdiri bulu kuduknya. Wah, langsung feeling nih. Ada sesuatu Ini beda ya. ini beda nih, ini bukan permainan atau Kakak kelas yang lagi lagi jahil nguji gitu gitu ya. yang lagi bukan jalan, saya itu jalan. Nah, itu udah mulai kerasa itu. Keberanian saya udah mulai berkurang tuh. Karena suara itu terdengar. Ciut, mulai ciut, tapi dipaksakan karena takut oleh kakak kelas. Jalan terus. Ketika mau sampai ke ujung sungai tersebut, coba bayangkan, Apa? kaget saya itu. Kenapa kaget coba? Gara-gara Saya dari ujung mata ini seolah-olah melihat sosok putih. Bayangkan, kita sambil ketakutan jalan sendirian, hujan rintik-rintik. Terdengar suara itu, rasanya nggak berani nengok karena takut, tapi penasaran, dilema satu Nakalnya takut. dia gitu ya, penasaran. Gitu, itulah Kita kan mungkin udah cari karakter bantuan gitu ya. penasaran. Balik.
nengoklah saya itu sebelah kiri. Jeng jeng. Wah, kaget bukan main. Ketika nengok, Jangan sambil ngagetin kok. bukan ngagetin, saya yang Aku kaget. lagi meresapi ini jadi Nah, gitu. Ketika gini, saya kan bawa gini. Suasana ya. Iya, kan gini, hujan mencirincik sendirian, terdengar suara itu, hilang suaranya. Penasaran karena sepintas ada yang itu. Saya tengok sedikit ke sana. Dah, kaget. Kenapa? Di sana ada sosok putih, rambutnya panjang. Awalnya saya kira itu akan dan Teteh senior. Awalnya gitu berpikirnya. Tapi ketika dilihat, dia duduknya itu melayang. Duduk melayang. Berdiri. Berdiri ya melayang itu ya. Berdiri. Ngerasa belum. Maksudnya dia lagi nggak serem jadi ketawa. nempel ke batu gitu ya. Oh iya iya. Nggak nempel ke Melayang, batu. bener. Melayang pun. Waduh, ini nggak mungkin orang bisa melayang kayak gitu. Kecuali ini trik sulap nih ya. Tapi saya takut loh gitu ya. Nggak mungkin trik sulap akhirnya teh. Akhirnya karena ketakutan saya minta tolong. Lari sekencang-kencangnya. Pasti nggak maju ya. Ternyata maju Ngompol sih ya? maju. Di sana ngesot saya itu. Perasaan larinya kencang. Tapi Jadi gimana ternyata ngesot? Kebayang hanya nggak di sih? tempat aja, takut nggak tahu sambil ngompol nggak tahu enggak ya. Tapi Ngesot di sungai. bukan ngesot, tapi di tempat. Jadi sambil lari itu bukan lari. kalau bahasa Ininya lemes. Indonesianya mah kokos sehat Kokos gitu. sehat, betul Jadi nih. arti bukannya kokos ngesot sehat. ya Kokos tim sehat. Omis, tapi ternyata kokos sehat. Kalau Oh bukan, kokos sehat. itu ngesot. Kokos sehat jadi. Apa? Bukan ya. Nah, gitu. Kokos sehat itu Gitu. nanti ada artinya ya buat kalian yang nggak Kokos ngerti itu sehat. apa kokos Sehingga sehat. datanglah teman saya, kamu kenapa? Saya lihat Jadi nggak serem. lihat itu mana? Ternyata nggak ada apa. Ya, Bapak. Jadi temennya tuh nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Pas saya tengok, tidak apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa yang kedua kalinya. Berarti dia udah menghilang. Jadi sebetulnya bisa jadi itu bukan penampakan tapi Halusinasi pikiran mungkin. halu ya. Jadi Karena takut mungkin ya. Nah, karena kita takut. Jadi Bisa kebawa aja. ini ya pikiran kita. Halusinasi gitu kan. bisa aja. Hayalan mungkin ya. Hayalan. Bisa aja. Konsentrasi. Oh, nah itu. Tapi bisa jadi benar juga Bisa jadi memang benar juga. Jin juga memang ada kan. Betul. Karena Allah itu menciptakan jin dan manusia gitu kan Betul. untuk beribadah kepadanya. Nah, sekarang jadi ceramah. Nah, Nah. oke, lanjut lagi. Memang gitu ceritanya. Tapi memang itu sedikit menyeramkan juga kalau buat saya. Ya serem lah, Serem. orang sendiri gitu kan ya di tengah-tengah sungai nggak ada siapa-siapa lagi, kemudian kita ngeliat kayak gitu serem banget kayaknya, apalagi hujan. Untung dia nggak nengok. Kalau nengok. Coba kalau nengok. Biasanya Bangsat, ya. hancur mukanya. Yes, ya nggak usah disebutin juga. Biasanya. Gitu. Katanya sih aku kan amit-amit nggak mau. Gitu. Nah itu cerita saya ya. Cerita dari Kang Inal tentang pengalaman misteri. Oh, Serem. Oke, kita dengerin dulu Obrolan misteri. kisahnya atau misterinya dari Teh Iki ini seperti apa ya. Mau aku duluan sih ah. Biarin gimana biar ceritanya biar nih? ini biar kalau ini kan bagus ekspresinya kalau Teh Iki, Iki. gimana Teh? Ekspresinya emang harus gimana ya? Tapi kalian kalau yang pengen serem sendiri boleh, pengen ketawa-ketawa juga di rumah boleh. Kalau ini ceritanya memang ekspresinya suka seperti ini, serem-serem. Tapi hati-hati ya kalau pas kalian ketawa lihat ke jendela. Hati-hati. Pokoknya jangan nonton sendirian. Oh sendirian karena Kalau sendirian, kalian nonton sendirian jomblo. nanti siapa tahu kalian jomblo ya. Siapa tuh kalian jomblo? Oke, Ayo, kita dengerin ayo. yuk. Gimana Gimana? ceritanya? Aku. Teh Iki. Merinding ya? Ah, mudah-mudahan gak kejadian lagi. Pernah waktu pas sekitar tahun 2010 atau 2011. Pokoknya awal-awal aku juga ngajar di sini ya.
tahun berapa sih, Gem? 2011. 2011 nih. 2011 awal lah. Kebetulan aku juga pindah rumah. Jadi ngedeketin tempat kerja lah. Terus pas lagi beres-beres gitu loh, geng, di rumah itu. Kan biasa kalau misalnya baru pindahan rumah itu kan ya berantakannya, kebayang nggak? Bayangin aja sama kalian, rumah berantakan, Kotor. lagi pindahan kotor, iya. Sebelumnya rumah itu kosong, Baru tangga kan? baru dibangun. Pantes itu. Terus itu sebelumnya itu bambu semua, Jeng. Bambu air. Pohon bambu maksudnya. Pohon bambu. Pohon bambu. Makanya nama itunya juga ada bambu-bambunya lah, gak usah disebutin ya namanya. Nama kampungnya. Nama ya itunya couplingnya. Nah di sebelah rumahnya juga masih banyak sih bambu-bambu kayak gitu. Terus kalau misalnya pas mau beli rumah itu juga, kalau aku nengokin gitu ya, pas ngeliat banyak bertebangan burung hantu ya, Burung Gitu hantu. ya? burung hantu kayak gitu. Iya. Emang masih Kalau banyak kayak di gitu. pohon bambu memang suka baratah kan. Suka Dan ini. di situ masih jarang banget, kebetulan rumah pertama di coupling itu. Rumah pertama lah yang dibangun. Belum. Oh, belum ya? Iya. Tapi kebayang nggak Kebayang. situasi itunya, tempatnya kayak gitu. Terus lagi beres-beres, karena emang banyak juga barangnya ya, jadi sampai malam tuh belum beres gitu kan. Belum beres, si hordeng juga belum ditutup. Cuman yang sempat diberesin itu cermin. Nah, cermin sama kursi lah kayak gitu di kamar di depan, yang paling depan. Terus lagi istirahat, aku kan sama adik aku berdua. Adik aku pinjam handphone, foto-fotoan dia pakai HP aku. Nah, dulu kan kameranya nggak ada kamera depan ya, geng ya, nggak kayak sekarang, kamera belakang. Nah, dipantuin lah ke Cermin. cermin. Cetrek, bagus. Oh iya, emang aku lihat teh bagus nggak? Oh iya bagus ya. Cepret lagi. Udah jangan foto-fotoan kata aku. Udah malam. Takut ya. kenapa lah, udah malam juga sih ya. Udah gitu, ya udah adik aku berhentilah, nggak foto-fotoan lagi. Terus dia ini kan lihat hasil fotonya gitu. Pas berdua liatnya itu, ini bagus ya. Kebetulan handphone baru juga, gaji pertama lah gitu. Besar. Jadi semangat gitu ya. Gaji pertama lah dari sini, beli handphone aku tuh. Terus pas meriksa bagus. Pas ada yang hasilnya paling bagus tuh kan dilihat ya, bagus ya, gitu. Terus lagi dilihat kayak gini, bayangin aja ya, lagi dilihat kayak gini si layar handphonenya, lihat hasil foto. Kebetulan adik aku nggak pakai kerudung di fotonya itu ya, rambutnya cuma segini. Langsung itu berubahnya itu nggak cepet, geng. Ini sumpah ya, demi apapun. Jadi berubahnya itu rada pelan gitu. Rambutnya panjang sampai bawah, pokoknya habis si layarnya itu panjang, rambutnya, mukanya berubah jadi seperti monyet. Serem banget ya. Aslinya. Ih, nggak cepet gitu, ceret berubahnya itu kan. Kelihatan itu berubahnya itu. Astagfirullah, langsung kaget gitu, langsung dilempar gitu kan, sampai aduh ya Allah takut gitu kan, mana gak ada orang tua, berdua namanya juga disuruh beres-beres, aduh ya ampun gak ada siapa-siapa. Terus dilihat lagi itu masih ada, sampai aku juga sempat bawa ke tempat kerja ya, ke sekolah, dilihatin sama guru-guru. Itu 2 minggu bertahan, itu nggak hilang-hilang. Sampai aku Kok nggak dihapus sih? sampai aku tuh
penasaran gitu, aneh aja. Jadi aku ngebuktiin kalau aku tuh nggak cerita bohong gitu. Ngeliatin nih foto-foto yang lain, kok yang ini Beda sendiri gitu ya, beda sendiri, sama yang lain kayak hasilnya. gitu. Udah kelamaan nih kata aku teh. Tambah lama tuh tambah serem aja gitu kan. Ya udah aku hapus aja lah gitu. Dan itu yang paling terserem sih kalau menurut aku. Kebayang Oke, nggak? Kebayang sih. Ya kebayang kan belum didoain itu rumah. Salahnya foto-foto gitu. Ya asli ini nggak bohong. Aduh, pokoknya Merinding. makanya itu Merinding, kalian merinding nggak? Banget. Ini aja udah apa sih? Kudu Soalnya kalau ngobrolin yang kayak gitu tuh kayak buat mancing ini ya. datang. aku Ini aja tuh sekarang tuh udah ngerasa nggak enak gitu. aku tadinya gak mau cerita ya, soalnya kan aku gak senang sih sebetulnya nyimpan cerita-cerita misteri, tapi kenapa nih jadi Bawa ya. jadi pada inget-inget lagi nih Jeng nih. Hapus. Hapus. Soalnya aku kalau misalnya ngalamin kejadian mistis itu selalu di dalam rumah sih kan. Di ruangan gitu. Di dalam ruangan. Oke. Nah itu tadi cerita apa ya seremnya dari Jadi lagi ya. Teh Iki tadi ya. Setiap orang juga pasti pernah mengalami hal-hal menyeramkan dalam hidupnya ya, horor gitu. Nah sekarang kita punya cerita lagi nih, kita akan dengar ceritanya dari Teh Irin. Seperti apa sih ceritanya? Punya juga Rin? Iya sih. Pasti punya. Cuman ya alhamdulillahnya sih belum pernah diliatin gitu. Diliatin kayak tadi Bentuk seperti ini Kamina ya, gitu kayak Iki gitu, saya belum pernah diliatin. Cuman waktu itu ceritanya gini. Nggak berani ngeliatin gitu ya. Sama saya gitu. Saya lebih serem kayak gitu. Oke, waktu itu kejadiannya waktu kuliah itu tahun 2000 sekitar 2008-an lah. Belum. baru tahu. 2008, kalau saya 2008 apa? Jadi saya tuh PKL, praktek kerja lapangan di satu hotel di Bandung lah. Ya. Yang namanya di hotel itu kalau kita kerja kan di shift, ada shift pagi. Kalau untuk anak PKL ya, anak training, ada pagi, ada middle itu siang. Jadi kalau pagi itu jam 7 sampai jam 3. Kalau middle itu jam 9 sampai jam 5. Nah kalau yang night itu jam 7 sampai pagi gitu ya, atau sampai jam 11 malam itu baru pulang. Nah waktu itu saya kebagian hari Sabtu ya masuk middle. Nah masuk middle ini dari jam 9 tadi, tapi saya over kerjanya tuh harusnya pulangnya jam 5. Saya waktu itu maghrib baru pulang karena banyak event, ada beberapa wedding. Nah kejadiannya maghrib. Jadi kalau kita kerja itu kan kita nyimpen tas itu di locker. Nah jadi posisinya itu kitchen. Jadi saya waktu itu tradingnya di kitchen ya, terus kita jalan ke lorong, di lorong belok kanan itu kalau ke kiri toilet, kalau ke kanan itu locker. Nah, saya mau pulang lah waktu itu maghrib gitu ya. Kan sholat juga saya di locker aja karena nyimpen mau kenanya di sana. Waktu itu saya nggak ada teman, waktu itu pulangnya sendiri. Maghrib ke locker, ke WC dulu lah ya. Saya ke WC dulu, bawa wudhu, cuci muka juga bersih-bersih karena kan dari kitchen tuh kotor. Nah pas di WC itu dengar emang ada yang orang yang lagi buang air gitu, air ngocor gitu, flushing toilet gitu ya. Tapi saya tahu kok nggak ada Orang kakinya gitu. Set. Dan di WC itu saya sendiri. Titik banget. Saya sendiri di WC itu. Dan gini, kacanya kan gede ya. Saya cuma gini aja gitu ya. Gue lihat kaca itu Gak mau lihat kaca, saya cuci tangan, cuci muka gitu ya. Si lampu yang jadi kacanya besar gitu ya, ada lampu neon kan bisa di atasnya. Itu kedap-kedip kayak film horor gitu. Nggak tahu rusak, nggak tahu apa, saya bilang rusak. Positive Itu, thinking ya. positive thinking, beren jahil nih karena memang orang-orang hotel itu jahil. Saya bukalah pintunya gitu ya, takutnya memang dia aja ngangkat kaki gitu. Pas dibuka emang gak ada siapa-siapa. Saya nggak jadi sholat maghrib, saya lari. Saya nggak jadi.
Saya langsung lari ke loker, ambil semua barang-barang, langsung ke parkiran, bawa motor, langsung kabur. Saya itu ya Tapi itu airnya kedengar banget gitu ya. nyalain, terus mati, terus flashing toilet gitu. Jadi maghrib salahnya juga sih, mungkin maghrib saya sendirian, Kalau di perempuan tempat-tempat gitu seperti itu memang suka Pas maghrib Pas sih. maghrib. Dan kalau siang sih Kan rame di situ keluar karena itu. di sebelahnya tempat makan siang kan. Bagus. Nah kalau malam memang ya namanya hotel ya lorong gitu, lorong lah gitu. Masih Kalau sepi ya kalau ramai kan di pasar. Iya. gitu. Jadi ingat lagi sih kenangannya gitu. Itulah salah satu cerita Salah serem satu saya. ya. Gitu. Serem Serem bener. ya, serem. Ini kok bayangin aja sendiri. kok jadi dingin? Bayangin aja Sok sendiri. berani sih saya waktu itu. Sosok berani ya. Ya Ya kalau udah maghrib itu udah sepi ya di hotel. Ya saya mau temenin siapa lagi kan nggak ada teman lagi gitu. Di kitchen semuanya laki-laki banyaknya. Terus Nggak mungkin ya minta antar ya. Masih Oh, tuh benar. cerita serem. Serem. Tapi Serem memang itu sih ya. kita juga jangan sampai apa ya, kita tuh dikendalikan oleh rasa takut Iya. kita itu. Betul. Sahabat Karena Omis. kalau kita semakin takut kan katanya makhluk-makhluk seperti itu semakin seneng Kadang kan mereka kayak sholat ketawain, aja kalau ya. misalkan kitanya jadi ngerasa yang ngerasa takut, nanti kita nggak fokus lagi Iya, ya, malah itu kan jadi kayak ada yang ngeliatin. itu kan mereka artinya mengganggu kita supaya nggak jadi ibadah gitu Nah, kan. Yang kedua kalau makhluk-makhluk seperti itu, kenapa kita orang Muslim ya khususnya harus selalu membaca ayat-ayat suci? Sebenarnya itu supaya kita bisa fokus Gitu ya. dan terisi hati itu karena apa? Karena kita fokus membaca itu, jadi kita nggak ngelamun. Beda dengan orang-orang yang suka ngelamun, yang suka gampang kesurupan, itu karena kosong pikiran dan hatinya. Pikiran dan hatinya itu. Kebalik ya. Pikiran dan hati. Pikiran dan hati ya. Kebalik. Sakit perut jadinya. Itu sih saya sesalkan kenapa saya kabur gitu bukannya. Gitu. Harusnya Nggak saat apa-apa, itu untung sholat gitu ya, kabur. terus. Padahal di parkiran itu lebih gelap lagi. Jadi Bayang hotel sih. Untuk ya. nggak mogok kayak di film. Gitu ya. Nah Oke, sekarang itu. kita nih. Oke, aku sebetulnya banyak nih cerita-cerita Iya, dia agak seremnya serem. ya, agak serem. Tapi kalau menceritakan kisah-kisah serem itu suka kayak Merinding ya. memanggil apa gitu ya. Nah ini aja deh, ada salah cerita ini apa ya? Dulu tuh pernah punya rumah, kebetulan membuat rumahnya itu di apa sih namanya tuh Kosong. tanahnya, yaitu karena memang coupling sih ya, luas, dan itu rumah kedua waktu itu. Rumah pertamanya ada dan itu memang kosong, nggak diisi gitu ya. Jadi waktu itu ngebangun aja, memberanikan diri itu membangun rumah di situ. Nah rumah itu juga memang kebetulan saat itu ukuran rumahnya lebih ini ya, maksudnya ya lebih luas karena konsepnya ya itu villa tuh untuk berkumpul banyak orang kayak gitu kan. gila gitu ya. Nah betul, villa kayak gitu. Nah terus saat saat ngebangun juga mungkin tukang-tukang sering bercerita ya ada hal-hal seperti itu, hal mistis yang mereka alami, tapi saya nggak percaya juga. Dan ya udahlah gitu kan, toh juga saya tidak merasakan atau ini sendiri, dan ya udah kalau nggak ganggu nggak apa-apa. Rumahnya udah jadi, udah pindah. Waktu itu kan kita pakai bel yang bisa di apa sih namanya tuh yang dipencet dari luar, terus kan jadi biar kedenger ya kalau ada tamu. Ini waktu itu jam berapa ya? Jam 10, jam 11 malam tuh si belnya bunyi. Nah, ya assalamualaikum gitu kan, yang ada suaranya gitu ya. Aku lagi di dapur waktu itu kebetulan. Nah, siapa ya, ada tamu tapi malam-malam banget, atau mungkin saudara. Pas dilihat di jendela nggak ada siapa-siapa gitu. Soalnya kan itu mah rumahnya juga memang depannya itu apa ya tuh kebun atau Kosong ya, lapang, kosong. kosong lah seperti itu ya. Terus banyak juga kan ada sawah dan lain-lain. Nggak ada siapa-siapa. Itu sampai 2 kali kalau nggak salah, apa 3 kali tuh bunyi terus. Nah pas kayaknya nih setiap 5 menit mau bunyi, mau diem aja di kaca gitu mau ngeliat ya. Tapi ya udahlah nggak usah kayak gitu. Kebetulan emang hujan tadi kayak gitu, hujan Gerimis. apa rincik ya, gerimis. Tambah. Nah, terus tidur kan ya, tidur tuh jadi pas di kamar depan, jadi kedengeran kalau ada orang yang lalu lalang. Nah jam pas abis si bel itu bunyi terus tidur, kenapa ya, ini loh kayak mimpi tapi aku tuh ngedenger dan ngeliat gitu ya. Pas di itunya
kenapa kayak dengar suara anak-anak banyak lari gitu. Kayak main gitu. Iya, aduh ini merinding banget. Itu lari kayak kita aja kalau misalkan kita kayak kehujanan, kayak kita nyari tempat teduh kan rusuh gitu ya. Jadi tapi ini banyak gitu, kayak gemuruh anak. Pas dilihat jam berapa, ternyata itu jam 12 apa menuju setengah 1 malam ya gitu. Masih hujan waktu itu. Masih hujan. Mustahil ya kalau Iya, itu tuh bener. ada yang ketawa lah anaknya, ada yang lari, pokoknya banyakan kayak gitu. Dan ingin memberanikan diri ngebuka si apa namanya gordennya di kamar. Ah buka aja nih, ternyata pas dibuka tidak siapa-siapa. Takutnya ada di tinggalnya gitu. Jadi Tapi pas bagus deh, gak ada dibuka, siapa-siapa. Coba kalau ada si lupa, siapa-siapa. wah. Waktu itu Apa? mencoba memberanikan diri tuh karena emang bener-bener kedenger kedenger ya. Ih penasaran, dibuka nggak ada, oke gitu kan. Hari berikutnya lagi saya baru datang malam-malam, memang waktu itu masuk ke rumah. Remote TV itu saya simpennya nggak keinjek lah ya. Pas saya baru datang masuk lewat pintu belakang, TV itu udah nyala aja gitu. Padahal rumah itu udah ditinggalin 2 hari. Pas kita datang memang mati ya. Pas saya mau masuk ruang TV itu dia nyala sendiri. Remote di mana gitu. Ini siapa yang nyalain? Pada akhirnya ya udahlah, kalau pengen ada yang mau nonton TV ya silahkan kayak gitu ya. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Kemudian saudara di kamar mandi tuh sampai si gayung atau apanya juga emang jatuh kan lah gitu. Itu jam Rame lah ya. itu juga pertengahan malam lah waktu itu pas bangun. Siapa lagi gitu kan, di rumah juga kita tahu, pas dilihat cek orang-orangnya ada, dan ternyata kesibukan nggak ada. Pas dibuka tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi ya dari situ juga memberanikan diri, karena kalau misalkan kitanya lemah gitu ya, atau misalkan kitanya terus-terusan merasa takut, ya nanti kitanya yang akan Balik dikuasai dikuasai. gitu. Jadi ya memang sahabat Omis juga harus kita tuh meningkatkan iman dan takwa kita juga ya. Maksudnya kita memang ya takut itu apapun mah ya kita memang harus berlindung Selalu ya diisi kepada gitu, Allah lah. hati Kita dan harus selalu pikiran. mengingat Allah gitu. Kita berzikir seperti itu ceritanya. Gitu. Itu guys. ceritanya, itu cerita kita ya. Nanti kalau sahabat Omis di rumah punya kisah-kisah misteri atau misalkan kita pengen ngobrolin nih, boleh ya nanti email aja di alamat emailnya ada di deskripsi, atau kalian boleh isi di kolom komentar ya, atau kalian juga boleh dilihat di Komentar IG di- kita ya. Di mana? Di YouTube apa namanya? Oke, ini di YouTube channelnya PSPT SMK Al Amanah. Kalau IG-nya itu di SMK Al Amanah _Kab.Bandung. Oke, gitu ya. Jadi nanti boleh DM. Boleh. Nanti cerita-cerita Nanti dibacain. kalian mau dibacakan boleh, atau kalian sendiri yang mau datang ke studio Omis ini Sambil juga main kesini ya. sambil main kesini boleh. Gitu ya, sahabat Omis. Tetap jangan sendirian, tapi tidak apa-apa sendirian juga kalau memang kalian berani. Gimana, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke sahabat Omis di rumah? Kalau kalian mau request misalnya Ngebahas segmennya apa? ngebahas apa nih, kira-kira bisa ngebahas Urup-urup gitu? urup-urup, misalnya ngebahas atau apalah, itu silakan nanti di komen aja ya. Gitu. Jangan lupa Jangan apa? lupa subscribe, Like. like, Like and comment. and comment. Komen ya. Oke, itu aja sih cerita dari kita. Nanti masih banyak cerita yang lainnya, tapi untuk episode nanti lagi aja. Tetap jaga kesehatan ya Masih sahabat banyak lagi. Omis semuanya. Selamat malam. Bye. Halo sahabat Omi semuanya. Sekarang waktunya kami memberikan giveaway untuk kalian. Setelah kalian menonton tadi dari awal sampai dengan akhir, dari saya pertanyaannya, tahun berapa saya mengalami kejadian yang tadi saya ceritakan? Itu pertanyaan dari saya. Oke, satu Ada yang pertanyaan lain? tuh. Dari Oke. siapa sekarang? Kalau aku pertanyaannya, pohon apa yang tumbuh di samping rumah aku yang dulu? Kedua, ketiga. Ketiga, di mana saya mengalami kejadian itu. 3 pertanyaan dan yang terakhir. Yang terakhir, berapa banyak kisah misteri yang episode ini saya ceritakan kepada sahabat Omis? Ya, Berapa banyak ya, ada kisah berapa atau banyak cerita kisah yang cerita. diceritakan Ditonton berarti khusus ya. untuk ini ya, Bu Ika ya. Oke. Oke, nah itu 4 pertanyaan. Silahkan kalian komen di kolom komen. Untuk syaratnya, jawaban kalian pertama harus benar,
yang kedua menarik komennya itu. Nanti akan kami pilih dan yang memang yang layak untuk mendapatkan hadiah tersebut akan kami hubungi. Oh, satu lagi wajib subscribe ya Oke. dan like. Kalau ingin menang jangan lupa subscribe, like, Oke. dan comment. Gitu, sahabat Omi semuanya. Lumayan Terima kasih. nih, kita nanti bagi-baginya giveaway-nya apa nih? Pokoknya Menarik lah. Menarik. ya. Nanti kita Menarik. bakal hubungin kalian yang terpilih. Ada berapa nih Betul. kesempatan? Buat berapa orang? 2 orang yang Menarik ya komennya ya. mendapatkan hadiah Lumayan. komen tersebut. Aku boleh nggak? Jangan. Jangan ya, kan udah kasih hadiah. Gimana sih? Oke, gimana Ini tuh jadi jawabannya disatuin ya. Jawabannya disatuin ya. Disatukan. Jadi ada pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan komen. Dan komentar yang menarik. Oke, itu ya. Itu Sahabat Omi Omis. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi berjuang. wabarakatuh. Selamat berjuang.